Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, a'azanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan pembahasan kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Semoga setelah kita mempelajari sifat salat Nabi ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan i'anahnya dan hidayahnya sehingga salat kita menjadi baik, menjadi berbobot dan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan selanjutnya kita masih dalam bab ruku', yaitu pada halaman 239 tentang memperlama ruku'. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ruku' berdiri setelah ruku' atau istilahnya adalah i'tidal, kemudian sujud, dan duduk di antara dua sujud beliau hampir sama lamanya. Ketika i'tidal, ruku', sujud, kemudian duduk di antara dua sujud itu hampir sama lamanya. Dan ini merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadisnya adalah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jikalau suatu perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu adalah sahih hadisnya, maka perlu kita amalkan. Kemudian selanjutnya adalah larangan membaca Al-Quran dalam ruku'. Artinya apa? Al-Quran itu di dalam ruku' bukanlah tempatnya untuk dibaca. Hanya ketika berdiri dan setelah Fatihah. Nabi SAW melarang membaca Al-Quran pada waktu ruku' dan sujud. Beliau pun bersabda, "Ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an aw sajidan. Fa amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb wa amma as-sujudu fajtahidu fi ad-du'a. Fa qaminun an yustajabu lakum." Ketahuilah sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Quran dalam keadaan ruku' dan sujud. Nah, ini Nabi SAW dilarang di dalam ruku' dan sujud itu membaca Al-Quran. Adapun dalam ruku' maka agungkanlah Rabb Azza wa Jalla di dalamnya. Makanya Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Sedangkan dalam sujud maka bersungguh-sungguhlah berdoa. Tapi tentu saja ini dilakukan setelah membaca doa Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian berdoa, fajtahidu. Bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Kenapa demikian? Karena keadaan yang semacam inilah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Sebab sangat patut atau dekat untuk dikabulkan bagi kalian. Nah, di sini ada keterangan di situ qomanun bisa, qominun bisa. Sudah sepantas dan sepatutnya. Nah, kemudian selanjutnya
yaitu tentang i'tidal seusai rukuk dan zikir-zikir yang dibaca padanya. Selanjutnya Nabi SAW mengangkat punggung beliau, melakukan i'tidal dari rukuk sambil mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Dan beliau memerintahkan hal itu kepada orang yang tidak benar dalam sholatnya, al-musik sholatahu itu, di mana beliau bersabda, la tatimmu sholatun li ahadin minan nasi hatta yukabbira thumma yarka' thumma yaqul sami'allahu liman hamidah hatta yastawiya qa'iman. Tidaklah sempurna sholat seorang dari manusia hingga ia bertakbir, kemudian dia rukuk, kemudian mengucapkan sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar orang memujinya, hingga ia berdiri tegak. Nah, perihal tentang siapakah yang berhak untuk membaca sami'allahu liman hamidah, ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, apabila berjamaah maka yang melafadzkan ini adalah imam. Kalau itu yang pertama. Yang kedua, sami'allahu liman hamidah ini dibaca kalau sholat sendiri. Makanya apa? Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sehingga bahkan bacaan pun sami'allahu liman hamidah itu yang membaca cukup imam. Adapun makmum tidak. Apabila beliau mengangkat kepala beliau i'tidal, beliau SAW berdiri tegak sehingga seluruh tulang belakang beliau kembali pada tempatnya. Bisa kita rasakan kok, bagaimana punggung kita itu, ya, tulang belakang kita itu kembali pada tempatnya, itu kita bisa merasakan. Ya. Kenapa demikian? Karena ketika kita rukuk, ketika sujud, ketika i'tidal, itu kan semua apa? Istilahnya tubuh kita, badan kita itu semuanya gerak. Ya. Nah, selanjutnya beliau mengucapkan dalam kondisi masih berdiri, Rabbana walakal hamd. Nah, ini baru makmum. Ya, makmum. Rabbana walakal hamdu, wahai Rabb kami, kabulkanlah untuk kami dan hanya bagimu segala puji. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Nah, kalau ini, jawaban ini adalah dilafadzkan oleh makmum ketika seorang imam selesai membaca sami'allahu liman hamidah. Nabi SAW memerintahkan hal itu kepada setiap orang yang sholat, baik ia makmun atau lainnya, di mana beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Berarti kalau Rabbana walakal hamdu itu makmum dan imam sama. Ya. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat tata cara aku sholat. Nabi SAW juga bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, wa idha qala sami'allahu liman hamidah faqalu Allahumma rabbana walakal hamd yasma'ullahu lakum fa innallaha tabaraka wa ta'ala qala ala lisani nabiyhi SAW sami'allahu liman hamidah. Sesungguhnya dijadikan atau ditetapkannya imam itu adalah untuk diikuti. Dan apabila ia membaca sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya, maka ucapkanlah Allahumma rabbana walakal hamd. Boleh dibaca Allah rabbana walakal hamd atau Allahumma rabbana walakal hamd. Niscaya Allah akan mendengarkan untuk kalian, sebab Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi berfirman melalui lisan Nabi SAW, sami'allahu liman hamidah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Ya, Nabi SAW sesuai dengan apa yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, ma la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa-apa yang beliau katakan itu bukanlah dari hawa nafsu, melainkan adalah suatu wahyu yang diwahyukan
oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ya. Nah, di situ ada peringatan penting. Hadis ini tidak menunjukkan bahwa makmum tidak mengikuti imam dalam membaca sami'allahu liman hamidah. Demikian juga tidak menunjukkan bahwa imam tidak menyertai makmum dalam mengucapkan Rabbana walakal hamd. Sebab hadis ini tidak dituturkan untuk menjelaskan apa saja yang dibaca oleh imam dan makmum pada rukun ya, atau i'tidal ini. Karena hadis ini justru menjelaskan bahwa bacaan makmum Rabbana walakal hamd dilakukan setelah imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Itu keterangan lebih dari Syekh. Hal ini didukung oleh praktek Nabi SAW sendiri yang membaca Rabbana walakal hamd. Ya, berarti Subhana Rabbi sami'allahu liman hamidah, imam, makmum tidak. Kemudian menjawabnya adalah Rabbana walakal hamd. Nah, pada kata Rabbana walakal hamd itu dibaca oleh imam dan makmum. Sedangkan Nabi SAW bertindak sebagai imam. Begitu pula keumuman sabda Nabi SAW, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Yang mengandung makna bahwa makmum harus mengucapkan apa yang diucapkan imam seperti sami'allahu liman hamidah dan lainnya. Sekiranya sejumlah tokoh yang mulia yang mengoreksi kami dalam masalah ini dapat merenungkan ya penjelasan ini. Karena memang seperti halnya disebutkan dalam muqaddimah ya. Muqaddimah dalam kitab ini bahwasanya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menulis kitab sifat salat Nabi SAW ini juga diantaranya adalah untuk membantah Syekh Hamud At-Tuijri. Syekh Hamud At-Tuijri, beliau termasuk pemuka madhab Hanbali di Saudi Arabia, dan perkataan beliau diterima oleh kaum muslimin di Saudi Arabia. Nah, kemudian terjadilah sebuah perbedaan pendapat antara Syekh Al-Albani dengan Syekh Hamud At-Tuijri. Nah, di dalamnya juga, di dalam sifat sholat Nabi ini juga diterangkan tentang itu. Ya. Nah, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, padahal dua-duanya itu sama-sama mazhab Hanbali. Syekh Al-Albani mazhabnya Hanbali, Syekh Hamud At-Tuijri itu juga mazhabnya Hanbali. Ya. Tetapi keduanya memiliki perbedaan pendapat, perbedaan pandangan. Di antaranya Syekh Hamud At-Tuijri mengatakan cadar itu wajib. Ya, cadar itu wajib, dan itu senada dengan pendapat pertamanya dalam mazhab Syafi'i, cadar itu wajib. Ya. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwasanya cadar itu sunnah. Cadar itu sunnah, tetapi beliau mewajibkan seluruh istrinya dan anak-anak perempuannya untuk bercadar. Ya. Nah, disitulah baru dua syekh ini ketika mereka membahas ilmiah sekali, membantah di dalam majelisnya atau di dalam buku. Tapi ketika Syekh Al-Albani rahimahullah itu akan ke Riyadh dari Yordania, itu terdengar oleh Syekh Hamud At-Tuijri. Dan kemudian apa? Syekh Hamud At-Tuijri itu ada kajian sebenarnya, ada ta'lim. Beliau liburkan. Kenapa? Karena kedatangan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ketika bertemu itu seakan-akan gak ada rasa permusuhan sama sekali. Masya Allah. Indah. Keduanya saling mencium kepalanya, saling menghormati, saling Masya Allah memuliakan dan lain sebagainya. Seharusnya seperti itu. Seharusnya seperti itu. Nah, perintah tersebut beliau sebutkan alasannya pada hadis yang lain di mana beliau bersabda, fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sebab siapa saja yang ucapannya itu berbarengan dengan ucapan malaikat, maka diampuni baginya dosanya yang telah lalu. Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika beliau i'tidal ini. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian dinilai sahih oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ya.
dengan tata cara sifat seperti yang telah disebutkan pada pembahasan takbiratul ihram. Dalam keadaan berdiri beliau mengucapkan Rabbana walakal hamdu, itu satu. Yang kedua, Rabbana lakal hamdu. Kemudian yang ketiga dan keempat itu ditambah dengan Allahumma Rabbana walakal hamdu, tiga. Yang keempat, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ya, itu. Ya. Beliau memerintahkan seperti itu, di mana beliau bersabda, "Idza qala al-imamu sami'allahu liman hamidah, faqulu Allahumma Rabbana walakal hamd. Allahumma Rabbana lakal hamd. Fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma Rabbana lakal hamdu. Karena sesungguhnya siapa saja yang ucapannya berbarengan dengan ucapan para malaikat, maka diampuni baginya dosanya yang telah lalu. Saya belum mendapatkan keterangan lebih jelas, lebih terperinci daripada hadis ini ya. Fa innahu man wafaqa qawlu qal malaikah. Bagaimana cara mencocoki daripada amin atau perkataan kita dengan perkataan malaikat. Saya belum mendapatkan penjelasan secara terperinci. Wallahu a'lam. Terkadang beliau menambahkan lagi kepada bacaan tersebut bisa dengan lafaz mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'duhu. Nah, dulu ketika SD atau SMP itu saya mendapatkan dari 1 sampai 5 ini. Ya. Sepenuh langit dan sepenuh bumi serta sepenuh apa ya, yang engkau kehendaki dari sesuatu selain itu. Kemudian lafaz yang keenam, mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu yang keenam. Kemudian terkadang beliau menambahkan kepadanya dengan lafaz ahla tsana'i wal majd. La mani'a lima a'taita wa la mu'tali lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Wahai zat yang pantas untuk dipuji dan dimuliakan, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang engkau berikan dan tidak ada yang dapat memberi apa yang engkau halangi. Makanya segala sesuatu itu hanyalah Allah yang bisa memberi dan menghalangi. Manusia tidak bisa. Serta tidak berguna kekayaan bagi pemiliknya untuk menolak hukummu. Bahkan waktu itu Raja Abdullah kalau tidak salah menjelaskan bahwasanya hukum yang sudah tegak di Saudi Arabia itu keluarga tetap tidak bisa merubah. Dan waktu itu kalau tidak salah ada salah seorang pangeran yang dihukum mati karena telah membunuh salah seorang warganya. Nah, itulah keadilan hukum di dalam Saudi Arabia. Dan terkadang tambahannya adalah dengan mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahla tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nah, itu digabung. Ya, digabung antara yang nomor 6 dan nomor 7. Kemudian ditambah dengan ahaqqu ma qala al-'abdu dan seterusnya. Terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat malam. Nah, ini secara khusus untuk salat malam. Li rabbil hamdu, li rabbil hamdu. Ya. Bagi Rabbku segala pujian, bagi Rabbku segala pujian. Beliau membaca doa ini secara berulang-ulang hingga lama berdirinya hampir sama dengan lama rukuknya. Yang juga hampir sama dengan lama beliau berdiri yang pertama, yang ketika itu beliau membaca surat Al-Baqarah. Tetapi sebelum kita melakukan yang seperti ini betul sahih. Ya, dalilnya sahih. Belum tentu pengamalannya juga sahih. Sekiranya antum Allah beri karunia alhamdulillah dengan hafal Al-Quran ya, dan dengan beberapa banyak hadis. Kemudian antum pergi ke suatu tempat atau mungkin pulang kampung dan antum dikenal sebagai seorang hafiz. Nah, ketika masyarakat memilih antum untuk menjadi imam, jangan lakukan ini.
Kenapa? Karena mereka belum tahu ilmunya. Mereka, antum melakukan ini setelah masyarakat mengetahui ilmunya, itu lebih afdal. Kenapa? Karena masyarakat di desa itu misalkan, mereka itu kalau mereka merasa sedikit agak lama dalam sholat itu, antum didehemin. Antum disindir dengan batuk. Seperti itu. Ya. Terlebih lagi kalau di orang desa itu, adzannya itu kalah dengan petani. Di belakang rumah saya itu kayak gitu. Antum tahu adzannya jam berapa? Antara 12:30 sampai jam 1. Sementara di Jakarta sini yang lebih jauh ke arah baratnya 11 berapa? 50. Dan nyatanya katanya itu adalah untuk memberi kesempatan bagi petani untuk bisa sholat berjamaah. Nyatanya adzannya jam 1, tak ada petani pun yang datang. Tidak ada petani pun yang datang. Miris sekali. Ya. Syariat Allah diatur oleh hambanya. Kemudian yang ke-10, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wahai Rabb, kami hanya bagimu segala puji-pujian yang banyak, baik lagi penuh keberkahan serta diberkahi sebagaimana yang dicintai dan diridhoi oleh Rabb kami. Ya. Doa ini diucapkan oleh seorang yang salat bermakmum di belakang beliau setelah beliau mengangkat kepala beliau dan mengucapkan sami'allahu liman hamidah, dan setelah beliau selesai sholat, beliau bertanya, siapa yang membaca doa tadi? Maka orang itu menjawab, saya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, laqad ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubunaha awwalan. Sungguh aku telah melihat ada lebih dari 30 malaikat. Dari mana Rasulullah SAW mendapatkan kabar ini? Dari karena beliau adalah seorang Rasul. Siapa di antara mereka yang paling dulu mencatatnya? Yaitu pada lafaz ini, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Nah, bisa kita praktekkan nanti ketika sholat isya. Masya Allah. Nah, kemudian selanjutnya memperlama berdiri ketika i'tidal dan wajibnya tumakninah padanya. Dan bahkan lamanya berdiri itu bisa mendukung tumakninah. Bisa mendukung tumakninah. Nabi SAW memperlama berdiri i'tidal. Beliau ini hampir sama dengan lamanya lama rukuknya. Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa terkadang beliau berdiri sangat lama sampai menyebabkan orang berkata beliau telah lupa saking lamanya beliau berdiri. Tapi kalau bisa ya dari awal sampai akhir itu semuanya sama lamanya. Jangan hanya pada rakaat pertama doang. Atau mungkin pada rakaat yang keempat misalkan, udah mau selesai, orang-orang udah mau senang misalkan, ternyata kok lama banget gitu. Nah, kan nanti khawatirnya akan terjadi fitnah di situ. Maka sebaiknya disamakan. Selain itu Nabi SAW juga memerintahkan agar tumakninah ketika i'tidal, di mana beliau berkata kepada orang yang tidak benar dalam salatnya, ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما فيأخذ كل عظم مأخذه وفي رواية وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. Kemudian angkatlah kepalamu sampai engkau berdiri tegak sehingga tiap-tiap tulangmu mengambil tempatnya kembali. Dan dalam riwayat yang lain berbunyi, jika kamu mengangkat punggungmu untuk i'tidal, maka tegakkanlah ya tulang punggungmu dan angkatlah kepalamu sampai tulang-tulang kembali ke persendiannya. Ya. Makanya di sini al-'idham maksudnya adalah tulang belulang pada rangka tulang punggung dan ruasnya. Ya. Nah,
Kemudian di situ ada peringatan penting at-tanbih dari Syekh rahimahullah. Sebenarnya sudah sangat jelas dan gamblang maksud dari hadis ini, yaitu tumakninah pada waktu berdiri. Sudah sering saya jelaskan bahwasanya tumakninah itu adalah rukun. Barang siapa yang meninggalkan tumakninah atau rukun itu, maka batal sholatnya. Ya, maka antum harus yakin, ya, sholat tarawih 27 rakaat itu dalam waktu 8 menit itu batal semua. Batal. Dan bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya mereka itu pencuri yang paling buruk. Apa itu pencuri yang paling buruk? La yatimmu ruku'uhu wala sujuduhu, yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Ya, dimaksud dengan menyempurnakan rukuk dan sujudnya itu dengan apa? Tumakninah. Sedangkan sebagian dari saudara-saudara kami dari ulama Hijaz dan lainnya yang berdalil dengan hadis ini atas disyariatkannya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada waktu berdiri. Nah, di sini terdapat perbedaan begini. Menurut Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika antum i'tidal, kata beliau, ya, setelah i'tidal kemudian bersedekap seperti ini, ketika i'tidal itu kata beliau bid'ah. Kata beliau bid'ah. Makanya di sini disebutkan apa? Ya. Sedangkan sebagian dari saudara-saudara kami dari ulama Hijaz. Hijaz itu mana? Mekah dan Madinah. Ya. Dan lainnya yang berdalil dengan hadis ini atas disyariatkannya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada waktu berdiri. Jadi menurut beliau, ketika kita i'tidal, kemudian posisi tangan kita seperti ini, kata beliau bid'ah. Kata beliau bid'ah. Tetapi jumhur ulama Saudi Arabia tidak. Bahkan dengan hadis ini mereka mengatakan itu adalah sunnah. Gitu. Ya. Padahal sama-sama Hanbali. Nah, inilah kita akan melihat keindahan perbedaan pendapat para ulama. Makanya sebuah hadis dhaif yang sering kita dengar dan itu masyhur di Indonesia, yaitu dengan lafadznya adalah ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di dalam umatku adalah rahmat. Itu kalau dimasukkan ke dalam fikih itu sahih. Kenapa demikian? Yang namanya fikih itu pasti akan ada perbedaan pendapat. Jangankan dalam berbagai mazhab, dalam satu mazhab pun itu ada. Ini contohnya. Syekh Al-Albani mazhabnya Hanbali. Ulama Saudi mayoritas Hanbali. Ya. Tapi dalam hal ini sedekap ketika i'tidal, Syekh Al-Albani mengatakan sedekap ketika i'tidal itu hukumnya bid'ah. Sedangkan mayoritas ulama Saudi Arabia tidak. Mereka mensunahkan perbuatan tersebut. Ya. Nah, ini sekarang kita membahas sampai kepada penjelasan Syekh Al-Albani. Ya. Maka ini sangatlah jauh jika digabungkan dengan semua riwayat hadis tersebut, yaitu yang dikenal di kalangan ahli fikih dengan hadis al-musib sholatahu. Hal itu karena tidak ada satu jalur pun dari jalur-jalur hadis tersebut maupun lafaz-lafaznya yang menyebutkan cara bersedekap seperti itu pada berdiri yang pertama. Maka bagaimana mungkin lafaz ya'khudhu tersebut ditafsirkan dengan makna meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau bersedekap setelah rukuk? Hal ini mungkin ditafsirkan demikian seandainya ditopang oleh seluruh lafaz hadis mengenai hal itu. Tetapi bagaimana mungkin? Seluruh lafaz hadis tersebut jelas sekali menunjukkan kondisi yang berbeda dengan hal itu. Selain itu, cara bersedekap tersebut sama sekali tidak
dapat langsung dipahami dari hadis tersebut. Sebab sebagaimana telah disebutkan di atas, yang dimaksud dengan lafaz al-'idham tersebut adalah tulang punggung sebagaimana yang telah disebutkan, ya. Artinya seperti itu. Nah, kemudian di paragraf yang terakhir tuh, paragraf terakhir, apa yang saya sebutkan di atas tidak pula bertentangan dengan riwayat yang dinukil oleh Syekh At-Tuijri. Itu tadi yang saya katakan, Syekh Hamud bin Abdullah At-Tuijri. Beliau mempunyai perbedaan pendapat, pandangan pada masalah ini. Dan pada kitab kita yang bahas ini adalah Syekh Albani rahimahullah membantah Syekh At-Tuijri. Nah, sedikit tentang Qabilah Tuijri. Itu kalau antum lihat di situ kan At-Tuijri. At-Tuijri. Iya, itu yang sahih. Karena cara pelafatan saya itu adalah pelafatan orang-orang Qasim. At-Tuijri. Gitu. Jadi jimnya itu disukunkan. Karena memang saya sering mendengarkannya begitu. Karena saya sering bermuamalah dengan marga At-Tuijri. Di antaranya salah satu mudir saya dulu di kantor dakwah di Buredah itu namanya Profesor Ahmad At-Tuijri. Ya, makanya di sana itu di Saudi itu ada di antaranya adalah kantor dakwah namanya Jaliyat. Jaliyat itu maknanya adalah pendatang baru. Dan itu yang mendirikan adalah dua syekh yang masih saudara. Yang pertama adalah Syekh Abdul Aziz At-Tuijri, yang kedua adalah Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tuijri. Kalau tidak salah Syekh Muhammad bin Ibrahim ini masih hidup, alhamdulillah. Adapun Syekh Abdul Aziz kayaknya sudah wafat. Adapun Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tuijri ini, alhamdulillah saya pernah bertemu dengan beliau dan pernah bermajelis dengan beliau. Nah, kemudian kalau kantor-kantor Jaliyat itu kalau masih diketuai oleh At-Tuijri, itu kantor itu berarti masih bagus. Karena apa? Karena di kota yang saya tempati di Buredah itu ada sekitar 9 sampai 11 Jaliyat. Adapun kota-kota yang lain seperti Riyadh, Madinah, Mekah, Dammam dan lain sebagainya itu maktab Jaliyat itu cuma satu. Ya, cuma satu. Bismillah. Dan kebanyakan marga At-Tuijri ini seorang pedagang, ya, seorang pedagang, saudagar. Makanya orangnya gemuk-gemuk. Bahkan Tuijri ini, wallahu alam, berasal dari kata tajir, ya kan? Makanya apa? Kalau di dalam bahasa Indonesia untuk mengungkapkan seorang itu kaya itu biasanya dia itu tajir banget. Padahal tajir itu artinya adalah pedagang. Ya bisa jadi karena apa? Kekayaan seorang kaya itu berasal dari perdagangan itu. Makanya kalau kita pengen kaya, daganglah. Nah, ya, apa yang saya sebutkan di atas tidak pula bertentangan dengan riwayat yang dinukil oleh Syekh At-Tuijri dalam risalahnya halaman 18-19 dari Imam Ahmad, bahwa ia berkata jika seorang mau, ia boleh melepas kedua tangannya setelah rukuk. Dan jika mau, boleh pula bersedekap dengan keduanya. Perkataan ini merupakan riwayat yang dinukil oleh Saleh bin Imam Ahmad dalam kitab Al-Masail dari ayahnya. Sebab Imam Ahmad tidak menyebutkannya bersumber dari Nabi SAW. Ia mengatakan berdasarkan ijtihad dan pendapat pribadinya. Sedangkan suatu pendapat terkadang bisa keliru. Ya. Apabila dalil yang sahih telah ditetapkan atas bid'ahnya suatu perbuatan seperti masalah yang sedang kita bicarakan ini, maka pendapat Imam Ahmad ini tidak menafikan kebid'ahannya. Jadi begitu. Sedekap itu ketika i'tidal menurut Syekh Albani itu bid'ah. Tapi jumhur ulama Saudi tidak. Sampai di sini paham ya para jamaah? Ya. Sehingga apa? Ketika kita akan menemukan sebuah perbedaan pendapat para ulama, ya kita bisa menyikapinya dengan benar.
Beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan orang yang tidak benar dalam salatnya itu dengan sabdanya, annahu la tatimmu salatun li ahadin minan nasi idza lam yaf'al dzalika. Bahwasanya tidaklah sempurna salat seorang dari manusia apabila tidak melakukan hal itu. Dan beliau juga bersabda, la yanzurullahu azza wa jalla ila salati 'abdin la yuqimu sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat salat seorang hamba yang tidak menegakkan punggungnya di antara rukuk dan sujudnya, yaitu i'tidal. Nah, berapa menit lagi? 17. Oke. Nanti kalau 20 tolong diingatkan. Kita buka soal jawab insyaallah. Alhamdulillah rukuk sudah selesai. Kemudian sujud. Ya, sujud. Selanjutnya Nabi SAW bertakbir dan turun untuk sujud. Bertakbir saja, tidak mengangkat tangan. Karena apa? Di antara min wajibatus salat itu adalah jami'ut takbirat. Seluruh takbir dari ketika awal takbir sampai selesai itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan itu juga beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada orang yang tidak benar dalam sholatnya agar melakukannya, di mana beliau bersabda, la tatimmu salatun li ahadin minan nasi hatta yaqula sami'allahu liman hamidah hatta yastawi qa'iman thumma yaqulu Allahu akbar thumma yasjudu hatta tatma'inna mafasiluhu. Tidaklah sempurna salat seorang di antara dari manusia hingga ia mengucapkan sami'allahu liman hamidah, hingga ia berdiri tegak, kemudian mengucapkan Allahu akbar, kemudian sujud hingga persendiannya tuma'ninah alias tenang. Makanya apa para jamaah rahimakumullah, salat itu membuat hidup tenang. Makanya ada salat tarawih. Salat tarawih itu namanya juga tarawih rohah. Ya, maka dikerjakannya juga dengan rohah. Boleh setiap salat 2 rakaat selesai minum. Yang penting jangan ketika salat minum, maka batal itu. Ya, yang penting jangan makan, karena jelas itu akan mengganggu ketika salat. Kalau selilitan itu itu akan mengganggu salat. Nah, apabila hendak sujud, beliau SAW mengucapkan takbir dan beliau menjauhkan kedua tangan lengan beliau dari kedua lambung beliau, kemudian beliau sujud. Ya. Baik, itu hampir sama dengan rukuk sebenarnya yang sudah saya praktekkan. Beliau SAW terkadang-kadang mengangkat kedua tangan beliau apabila hendak sujud. Nah, ini kita bahas daripada hadisnya. Ya. Diriwayatkan oleh An-Nasai, Ad-Daruqutni, Al-Mukhallis dalam Al-Fawaid dengan 2 sanad yang sahih. Masalah mengangkat tangan ini telah diriwayatkan dari 10 orang sahabat dan sejumlah ulama salaf berpendapat bahwa ini disyariatkan. Mereka adalah antara lain adalah Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Tawus bin Kaisan, juga putranya yaitu Abdullah, kemudian Nafi' mantan sahaya Ibnu Umar, juga Salim putranya Al-Qasim bin Muhammad, Abdullah bin Dinar dan Atha. Ya. Kemudian Abdurrahman bin Mahdi berkata, ini termasuk sunnah Nabi SAW. Imam As-Sunnah ya, Ahmad bin Hanbal mengamalkan hadis ini, dan ini merupakan salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik dan Imam Syafi'i. Maka boleh. Makanya apa? Setiap gerakan yang kita lakukan di dalam sholat dan lain sebagainya haruslah berdasarkan dalil. Itu lebih menenangkan. Sesuai dengan dalil itu lebih menenangkan. Ya. Nah, kemudian pembahasan yang pertama dari sujud, turun untuk sujud dengan bertumpu pada kedua tangan. Ikhtilaf sebenarnya. Semoga nanti kita bahas ya. Disebutkan dalam hadis, kana yadha'u yadayhi 'alal ardi qabla rukbatayhi. Beliau meletakkan kedua tangan beliau ke tanah sebelum meletakkan kedua lutut beliau. Ini hadisnya jelas sekali ya.
Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Ad-Daruqutni, dan Al-Hakim, dan ini disahihkan oleh mereka dan disetujui oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Ya. Sedangkan hadis-hadis lain yang bertentangan dengan derajatnya tidak sahih, dan ini menjadi pendapat Imam Malik. Begitu pula dinukil dari Imam Ahmad seperti dalam kitab At-Tahqiq. Ya. Kemudian beliau juga memerintahkan cara seperti itu dengan bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'iru wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi." Apabila salah seorang di antara kalian sujud, maka janganlah ia turun untuk sujud seperti cara turunnya unta, dan hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ini ya hadis. Ada beberapa hadis tentang itu ya, ada 3 kalau tidak salah ya. Hadis selanjutnya adalah beliau SAW bersabda, "Innal yadaini tasjudani kama yasjudul wajhu, fa idza wada'a ahadukum wajhahu wal yadha' yadayhi wa idza rafa'a falyarfa'huma." Sesungguhnya kedua tangan bersujud sebagaimana wajah bersujud. Apabila salah seorang di antara kalian meletakkan wajahnya, maka hendaklah ia meletakkan kedua tangannya, dan apabila ia mengangkat wajahnya, maka hendaklah ia mengangkat pula kedua tangannya. Jadi gini. Ketika akan sujud, ini ada 2 pendapat. Manakah yang didahulukan? Apakah kedua tangan dulu ataukah lutut dulu? Adapun pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah, itu kata beliau, dan hadis-hadis yang beliau bawakan itu adalah tangan dulu. Dan sebagian ulama mengatakan ini adalah pendapat yang paling rajih, pendapat yang paling sahih. Ya. Kemudian pendapat yang kedua adalah lutut dulu. Ya, lutut dulu. Dan ini pendapat ini juga lumayan kuat sebenarnya, karena ditopang dengan hadis-hadis yang ada. Dan juga kalau kita lihat bahwasanya para imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tapi ingat ya, ini bukan dalil. Dalil itu dari Al-Quran dan Sunnah. Kita lihat pengamalan daripada pendapat yang kedua ini adalah sebagaimana yang diamalkan oleh para imam-imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya. Akan tetapi kita tetap masih dengan pendapat Imam Ahmad ini, semoga kita mendapatkan jawabannya. Nah, tentang hadis yang kedua, ya. Nah, di situ ada footnote-nya 423, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tamam dalam Fawaid, ya. An-Nasai dalam Sunan As-Sughra dan Sunan Al-Kubra, dengan sanad yang sahih, dan hadis ini dinilai sahih oleh Abdul Haq dalam Ahkamul Kubra dalam kitab At-Tahajjud. Dia berkata sanad hadis ini lebih baik daripada sanad hadis sebelumnya. Ya. Yaitu hadis Wa'il yang isinya bertentangan dengannya. Bahkan hadis Wa'il ini di samping bertentangan dengan hadis yang sahih ini dan dengan hadis sebelumnya, maka sisi sanad juga tidak sahih. Demikian pula dengan hadis yang semakna dengannya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam silsilah dhaifah dan irwaul ghalil. Ya. Kemudian perlu diketahui bahwa perbedaan cara turun unta, ya, untuk duduk dengan manusia ketika sujud, ketika meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu sebelum kedua lutut, adalah bahwa yang pertama kali diletakkan oleh unta ketika turun itu adalah kedua lututnya yang ada pada kedua tangannya, yaitu kaki depan. Ya. Makanya untuk menyelisihi unta itu, maka yang harus diturunkan terlebih dahulu adalah tangan. Ya. Itu menurut beliau seperti itu. Hal semakna disebutkan oleh At-Tahawi dalam Mushkilul Athar dan Syarah Ma'anil Athar. Begitu pula dengan Al-Imam Al-Qasim As-Saraqusti rahimahullah, di mana beliau meriwayatkan sebuah hadis dalam Gharibul Hadis dengan sanad sahih dari Abu Hurairah. Ia berkata, "La yabrukanna ahadun burukal ba'iri syaridi." Janganlah seorang turun untuk sujud seperti cara turun unta yang lepas untuk duduk, ya. Artinya apa? Ya, pendapat beliau bahwasanya yang turun ketika akan sujud itu adalah tangan.
Kita lanjutkan. Dan beliau bertumpu pada kedua telapak tangan beliau, membentangkan keduanya ketika sujud. Jadi hampir sama keadaan tangan itu seperti ketika rukuk, yaitu apa? Bentang seperti ini. Ya. Kemudian merapatkan jari-jari. Jari-jari rapat, bukan renggang. Kalau rukuk renggang, kalau sujud itu apa? Rapat. Dan menghadapkannya ke arah kiblat. Ya, ke arah kiblat. Beliau SAW terkadang meletakkan telapak tangan beliau sejajar dengan kedua sisi bahu beliau dan terkadang meletakkannya sejajar dengan kedua telinga beliau. Taib. Nah, kalau jamaah gimana? Bisa enggak? Bisa enggak? Enggak bisa. Apalagi jikalau sholat kita itu rapatnya Masya Allah. Itu enggak bisa. Kenapa? Merenggangkan begini. Dan itu pernah terjadi pada saya ketika saya masih kelas 2 SMA kalau tidak salah. Nah itu waktu itu saya sholat, di samping saya itu ada kakak kelas. Dia kalau sholat itu ketika rukuk itu sujud itu begini. Kena pipi saya deh. Maka ketika kita berjamaah, apalagi softnya itu betul-betul rapat, ya, ini tidak bisa kita lakukan. Dalam artian bukan menantang hadis loh ya. Tidak begitu. Coba antum praktekkan. Coba antum praktekkan, bisa enggak itu? Gitu. Bukan mengingkari hadis ini, enggak. Nah, karena Nabi SAW itu dalam keadaan jadi imam, makanya bisa gitu. Atau sholat sendirian, itu baru bisa begini. Gitu. Mau renggangnya itu lurus seperti ini, atau enggak begini, terserah. Intinya begitu. Tapi ketika sujud dan berjamaah, itu enggak bisa para jamaah rahimahullah. Dan itu sudah sering saya kira sudah kita sering melakukan seperti itu dan ternyata tidak bisa. Ya. Beliau memantapkan, menempelkan hidung dan dahi beliau di tanah. Makanya sebagian hadis ada yang mengatakan bahwasanya kalau hidung ini tidak nempel tempat sujud, batal sholatnya. Berapa menit tadi? Udah, ya. Beliau bersabda kepada orang yang tidak benar dalam sholatnya, fa idza sajadta famakan li sujudik, apabila kamu sujud maka mantapkanlah sujudmu. Wallahu alam bissawab. Semoga bermanfaat. Nah, silakan ada yang bertanya.